Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, semua merasakan apa yang sedang terjadi, di mana banyak manusia yang hidup dalam ketidakpastian. Dia tidak tahu tentang bagaimana menghadapi hari esok. Para pemburu dunia khususnya, mereka kebingungan gara-gara COVID-19 ini. Para investor ketakutan, para pedagang cemas, teman-teman yang merantau juga nggak tahu apakah dia harus pulang karena di tempat perantauan, tempat pekerjaan telah tutup. Dia tidak dapat lagi menghasilkan uang. Kemarin teman-teman yang di Kuwait juga mengeluh bagaimana ketika Kuwait lockdown dan orang-orang yang kerja harian, mereka nggak dapat pemasukan. Sedangkan roda kehidupan harus terus berputar. Sedangkan perut dia tetap meminta untuk diisi. Para orang tua juga bingung menghadapi anak-anak yang berada di rumahnya dan tidak tahu kapan mereka kembali ke bangku sekolah. Masa belajar di rumah ditambah lagi, sampai kapan? Wallahu a'lam. Para supir, mau supir taksi, mau supir pesawat, apapun yang kerjaannya berusaha dengan menyupir, kita melihat jalanan itu sepi. Mungkin hampir 1.000 pesawat yang didiamkan di daratan. Maskapai tutup. Sedangkan orang-orang yang bekerja di sana punya keluarga. Sebagian sudah di PHK. Sebagian bahasanya lebih ringan, diliburkan. Sebagian mengatakan dirumahkan. Mereka yang punya hotel, sebagian hotel itu 0% penghuninya. Dan yang paling menakutkan adalah para dokter, para tim medis yang mereka berurusan langsung dengan COVID-19, yang dia tidak tahu pasien yang datang ke rumah sakit apakah dia membawa COVID-19 atau tidak. Alat pelindung yang mungkin tidak sempurna. Ada banyak hal yang membuat orang cemas dan takut. Kita melihat sebagian perawat itu sudah diusir dari tempat tinggal mereka, dari kos-kosan mereka. Karena warga takut. Mereka pulang dari rumah sakit, berinteraksi dengan pasien yang positif COVID-19, akan bawa ke pemukiman mereka. Beberapa kampung di lockdown secara mandiri oleh warga. Beberapa pasar pun seperti itu. Jam berjualannya dibatasin dan barang yang dijual juga dibatasin, orang-orang yang boleh buka tokonya. Wallahi jamaah,
apa sebenarnya yang sedang kita hadapi. Ya, makhluk yang kecil, yang katanya besarnya gak dapat dilihat oleh kasat mata, tapi dia berpindah-pindah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman di masa yang penuh dengan ketidakpastian, apa yang harus dia lakukan? Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan di setiap orang yang beriman ada kebaikan. Selama engkau beriman, engkau membawa kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Berusahalah engkau, bersemangatlah engkau untuk meraih hal-hal yang bermanfaat buat dirimu. Kondisi mau seperti apa, engkau lihat apa yang bermanfaat buat dirimu, buat duniamu dan buat akhiratmu. Raih hal tersebut. Dan minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Mau minta tolong sama siapa? Ista'in billah wa la ta'jaz. Dan jangan jadi orang yang malas, yang lemah, yang berputus asa. Wa in asabaka syai', kalau engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan andai kata, tapi katakan qadarullahu ma syaa fa'al. Maka tugas orang-orang beriman di masa-masa fitnah, masa-masa yang tidak pasti, yang membuat banyak orang kebingungan, maka tidak ada cara kecuali kembali kepada kitab pedoman mereka. Jangan kemana-mana. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada umat manusia. Menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Maka kita akan masuk tentang bagaimana sikap kita. Yang pertama, ini kiat untuk tetap survive di masa sekarang ini. Yang pertama, urusan-urusan yang besar. Urusan-urusan yang berkaitan dengan orang banyak. Bukan berkaitan dengan keluargamu saja, tapi berkaitan dengan semua yang ada di tempat tinggalmu, di kampungmu, di kotamu, di negerimu. Maka urusan yang seperti ini kembalikan kepada pemerintah dan kembalikan kepada para ulama. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 83. Coba dibuka. Surat An-Nisa ayat 83. Baik, tafadhali, siapa yang mau baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri. Bacanya wa ila ulil amri. Coba baca lagi. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka,
Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Barakallahu fikum. Ini yang Allah sebutkan. Masalah-masalah yang besar kembalikan ila Rasul. Siapa pewaris para Rasul? Para Nabi. Pewaris mereka adalah para ulama. Kembalikan kepada mereka. Wa ila ulil amri minhum. Dan kembalikan kepada mereka yang punya kekuasaan. Mereka yang punya perintah. Mereka yang tatkala ada masalah harus bermusyawarah. Orang-orang munafik, mereka tidak menggunakan keimanan mereka karena mereka memang gak beriman. Ada masalah apa langsung disebarkan. Maka kembalikan, ambillah kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, yang mereka bermusyawarah dengan para ulama. Jalanin, karena urusannya bukan urusan dengan dirimu, urusannya urusan dengan orang banyak. Ketika pemerintah umpamanya menutup masjid, taatin. Ketika memerintahkan orang untuk tidak melaksanakan sholat Jumat setelah bermusyawarah dengan para ulama, taatin. Mungkin kita akan mendengar fatwa-fatwa yang lain, yang berbeda, yang membuat bingung orang. Urusan dunia bingung, urusan agama bingung. Maka tatkala itu ikutin para ulama dan ikutin pemerintah. Perselisihan selalu ada. Tapi tugas kita adalah dalam kondisi yang membingungkan ini, ikutin para ulama dan ikutin pemerintah. Tapi sikap yang kedua, berhati-hati dengan berita. Ini sikap yang pertama tadi adalah kembali kepada pemerintah, kepada para ulama, bergandengan tangan dengan mereka, bersatu padu, gotong royong, untuk memberikan hal yang bermanfaat kepada umat manusia. Yang kedua, berhati-hati dengan berita. Sekarang ini orang dengan handphonenya dapat memberitakan apa saja, yang benar dan yang salah. Ada orang sakit, di Jember ada kejadian, ada orang sakit, malam hari dibawa oleh ambulan, dan dilihat petugas dalam ambulan itu memakai baju apa namanya? Haznat. Langsung direkam sama dia. Oh, ini positif. Positif. Orang sakit biasa dia beritakan positif. Dan kalau benar dia positif, kenapa engkau harus beritakan? Subhanallah. Di surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman. Coba dibaca firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, dan ini yang terjadi. Orang-orang yang menyebarkan hoax diancam di penjara 3 tahun, membahayakan orang lain, menebarkan ketakutan gara-gara berita yang tidak harus dia sampaikan sebenarnya. Apa urusan dia? Dia wartawan? Bukan. Maka di masa yang penuh ketidakpastian ini, kita jangan sibuk mengikuti berita-berita yang tidak jelas, apalagi menyebarkan berita tersebut. Ini sikap kita. Kalau ada berita yang sedang hangat, kita lihat dulu, apakah memang perlu kita sampaikan atau tidak.
Kalau perlu disampaikan, apakah engkau orang yang pantas menyampaikannya? Atau ada orang lain yang lebih berkompeten untuk hal itu? Di surat Al-Mu'minun, ayat 1, 2, dan 3. Coba dibaca. Surah Al-Mu'minun ayat 1, 2, dan 3. Supaya kita tahu kita ini benar-benar beriman apa tidak. Orang beriman itu ada standarnya. Dalam kondisi apapun, dia harus memenuhi standar ini. Coba dibaca surat Al-Mu'minun 1, 2, dan 3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Masya Allah. Ini sifat orang yang beriman. Kalau kita bicara, insya Allah orang beriman itu selamat, terjaga. Naam, apabila keimanan dia benar. Apa kriterianya? Salah satu, nanti dibaca. Ayat keempat, kelima, keenam, ketujuh berkaitan dengan sifat orang-orang beriman. Sifat yang pertama mereka, hubungan mereka dengan Allah itu baik. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ketika mereka sholat, mereka sholatnya penuh dengan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, hubungan dengan manusia, orang ini menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Para ulama menyebutkan apa yang tidak berguna. Salah satunya berita-berita yang dia sebarkan, yang memang gak ada gunanya. Kadangkala orang ini semua dia posting, semua dia sampaikan. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang ikut mengomentarin. Kalau komentarmu positif, ada manfaatnya, silahkan. Tapi kalau enggak, diam. Di masa yang penuh dengan ketidakpastian ini, yang selamat siapa? Yang berdiam diri. Jaga lisan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak diam. Subhanallah. Ini solusi. Engkau melihat keributan terjadi di dunia maya, kadangkala keributan antara netizen sama warganet, ribut, berdebat, hal yang tidak berguna, engkau tarik dirimu dari sana. Tidak ikut memberitakan, tidak ikut mengomentari, bahkan tidak ikut mengikuti. Itu di masa yang seperti ini. Apalagi engkau menjadi orang yang menyebarkan. Yang ketiga, jangan panik. Tetap berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Ini penting sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadun nabi masya. Hendaklah dia berprasangka semau dia. Kita bingung, kita nggak tahu harus berbuat apa. Tapi hendaklah engkau berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Pasti ada hikmahnya. Kita nggak tahu mana yang baik buat kita. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kita cintain ternyata buruk buat kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Karena kadangkala di masa seperti ini muncul suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Berburuk sangka kepada pencipta. Dan itu sifat orang-orang munafik. Coba dibuka Qur'annya. Di surat Al-Ahzab. Ayat 9 sampai ayat 12. Ayat 9 sampai ayat 12. Silakan dibaca.
الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الجنان hanajira wa balagatil qulubul hanajira الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Barakallahu fikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Barakallahu fiik. Ketidakpastian itu pernah terjadi dan berulang sepanjang hidup manusia. Akan ada kondisi-kondisi yang dia tidak tahu harus berbuat apa. Di kota Madinah, di masa Rasulullah SAW pada tahun ke-5 Hijriah, datang 1.000 pasukan ke kota Madinah. 10.000 pasukan itu untuk membumi hanguskan kota Madinah, untuk membunuh Rasulullah SAW dan membantai para sahabatnya. Ketika itu umat Islam di kota Madinah pada musim dingin, kelaparan mereka. Jumlah mereka nggak sebanding dengan tentara yang datang. Allah ingatkan kita, Allah perintahkan kepada kita, penerus para sahabat, untuk mengingat nikmat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah alaikum. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Itu nikmat Allah kepada para sahabat dan kepada kita, sehingga Islam itu bisa sampai kepada kita. Bagaimana Allah akhirnya Allah kirimkan bantuan, tapi nggak langsung. Maka disebutkan irja'ukum min fawqikum, ketika bala tentara datang dari arah atas, dari bawah. Bagaimana kondisi para sahabat? Panik ya. Tapi sebagian mereka kepanikan itu cepat pergi. Wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Jantung itu sampai ke tenggorokan. Wa tadhunnuna billahi dhunun. Pada saat itu kalian berprasangka yang tidak-tidak, macam-macam prasangkanya. Disebutkan mereka terbagi jadi 2 kelompok. Yang beriman, yang kedua orang-orang yang imannya lemah, plus orang-orang munafikin, sama sikap mereka. Ketika orang-orang beriman mereka diuji. Wa idh yaqulul munafiqun hunalika ibtuliyal mu'minun. Pada hari itu orang-orang mukmin diuji, dicoba, digoncangkan mereka agar terpisah, jemaah. Kita tahu kapan emas itu terpisah dari tembaga. Ketika dimasak. Ketika mereka sedang panas, emas itu tidak akan berkumpul dengan tembaga.
Tahu-tahu dia memisahkan diri. Ini yang emas, ini yang tembaga. Seperti itu Allah uji orang-orang beriman. Muncul orang-orang mulai ketahuan, oh ini yang selama ini pura-pura bersama kita. Wa idh yaqulul munafiqun, tuh orang-orang munafik, apa ucapan mereka? Orang-orang yang lemah imannya apa? Kata mereka, oh janji Allah dan Rasulnya itu hanya tipu daya saja. Subhanallah. Kita itu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla ketika kejadian itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan optimisme di diri para sahabat dengan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini lagi gali parit. Parit itu digali sepanjang 2.200 meter. Dengan kedalaman dikatakan sampai 6 meter. Lebarnya 4 meter atau kurang lebih seperti itu. Digali dengan tangan. Kurang lebih 6 hari, 7 hari penggalian tersebut. Nih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya para sahabat ketika menggali parit tersebut, mereka mengadu kepada Nabi SAW tentang adanya batu besar yang gak bisa mereka hancurkan. Kalau nggak dihancurin, maka ya bisa buat loncatan kuda batu tersebut. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Ada masalah, adukan kepada Allah, adukan kepada Rasul SAW. Ketika beliau masih hidup. Faja'an Nabi SAW. Maka Nabi SAW datang. Beliau juga gali di tempat yang lain. Ada satu tempat, satu lokasi, ada batu besar. Musuh nih sedang dalam perjalanan. Makanya muncul praduga-praduga yang bermacam-macam. Akhirnya Nabi SAW datang. Beliau ambil kapak atau linggis yang serupa dengan kapak. Lalu beliau memukul. Fadaraba darbatan kasara minha thuluthal hajar. Beliau pukul sallallahu alaihi wasallam, sepertiga batu itu pecah. Beliau mengatakan, Allahu Akbar. U'titu mafatih Syam. Wallahi inni la ubsiru qusuraha al-humr min makani hadha. Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan Syam. Demi Allah, aku melihat dari tempatku ini istana-istana merah mereka. Jemaah, kondisinya musuh sedang dalam perjalanan mau menyerang. Tapi Nabi SAW menanamkan optimisme di diri para sahabat dengan janji-janji Allah. Kalau janji Allah itu pasti benar. Tinggal engkau mau berbaik sangka apa enggak sama Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau memukul untuk yang kedua kalinya. Fakasara thuluthal hajar. Sepertiganya lagi pecah. Beliau mengatakan, Allahu Akbar. U'titu mafatiha Faris. Wallahi inni la ubsirul madaina wa ubsiru qasrahal abyad min makani hadha. Allahu Akbar, demi Allah dari tempatku ini aku melihat istana-istana Madain. Kota Madain. Pada waktu itu ibu kotanya Persia. Aku melihat istana-istana putih mereka akan menjadi milikku. Dikasih Nabi SAW. Ini dalam kondisi para sahabat mau diserang sama orang-orang musyrikin. Lalu beliau tsumma qala bismillah. Beliau mengatakan bismillah lagi. Wa daraba darbatan kasarat baqiyatul hajar. Beliau pukul lagi sehingga batu itu habis. Lalu beliau mengatakan Allahu Akbar.
U'titu mafatihal Yaman. Wallahi inni la ubsiru abwaba San'a min makani hada. Telah diberikan kepada aku perbendaraan Yaman sana. Aku melihat pintu-pintu San'a dari tempatku ini. Artinya kalau bicara ada sesuatu yang tidak pasti, yang tidak menentu, maka engkau harus melihat kepada janji-janji Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan keyakinan di dirimu. Dan Nabi sedang menanamkan hal itu di hati para sahabat. Maka para sahabat ketika melihat itu pasukan yang datang menyerang kota Madinah, Allah Azza wa Jalla sebutkan, coba dibaca di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab ayat 22. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana para sahabat melihat pasukan mau menyerang dan menghancurkan kota Madinah, yang mereka katakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Artinya kita memang harus melewatin fase-fase yang sulit, fase-fase yang berat. Kita harus berjuang. Kenikmatan tidak diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Apalagi nikmat yang ditawarkan Allah ini surga. Bukan Maldives. Bukan sebuah pulau yang indah. Tapi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang engkau kekal selama-lamanya di sana. Maka ketika melihat kondisi seperti sekarang, yang mungkin ekonomi sulit, yang tidak menentu urusan pekerjaan, yang sebagian di PHK, katakan hadza ma wa'adanallah wa rasuluh. Janjinya Allah memang kayak gitu. Kita harus ngelewatin bala-bala ini. Dan Allah berjanji akan menguji kita. Tapi kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Apa kita nggak baca firman Allah di surat Alam Nashrah atau Asy-Syarah di ayat terakhir? Allah Azza wa Jalla mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini janji. Dan Allah telah membuat pernyataan, sebuah aturan, bahwasanya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ma'a, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sekarang kalau engkau sedang sulit, di sini kau berbaik sangka sama Allah. Oh, bentar lagi nih. Bentar lagi akan ada kemudahan. Sehingga ketika hamba dalam kondisi sulit, hati dia itu berbunga-bunga. Bergembira. Kenapa? Para sahabat ketika melihat tuh pasukan perang, mereka mengatakan ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Itu tidak membuat mereka kecuali bertambah keimanannya. Tambah yakin sama Allah Azza wa Jalla. Allah udah janji itu. Jadi tatkala kita melihat sesuatu yang memberatkan kita jadi bingung. Kok semua serba gak pasti. Kapan masuk sekolah gak pasti. Kapan boleh umroh gak pasti. Tahun ini haji apa enggak kira-kira nih jamaah ini. Nggak pasti juga semuanya. Jadi ketidakpastian ini membuat kita semakin yakin sama Allah Azza wa Jalla. Sebentar lagi akan ada kemudahan. Dan kita sudah mencoba itu dalam kehidupan ini. Artinya fakta membuktikan. Pengalaman-pengalaman kita itu menunjukkan. Kalau memang setelah kesulitan, bahkan sebenarnya bersama kesulitan, itu ada kemudahan. Rasulullah SAW mengatakan,
abshiru atakumul yusru lan yaghliba usrun yusrain. Kabarkanlah, ada kabar gembira, bergembiralah kalian bahwa akan datang kepada kalian kemudahan. Akan datang tuh kemudahan. Kata Nabi SAW, karena satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Kita tuh nggak mungkin sehari seneng terus susahnya 2 hari. Ingat jemaah, nggak mungkin. Kita senangnya cuma setahun susah, 2 tahun susah. Lah, antum aja nggak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum susah, iya. Sulit, nah. Memang harus dilewatin masa-masa seperti itu. Tapi yang harus diyakinin bahwasanya ini kesulitan akan ada kemudahan bersamanya. Dan tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan yang Allah berikan. La yaghliba yusrun, la yaghliba usrun yusrain. Itu kata Nabi SAW. Ahibati fillah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, seandainya kesulitan itu masuk dalam satu lubang, maka kemudahan pun akan mengikutinya. Dia bersamanya akan mengikutinya dan dia akan mengeluarkannya. Karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang sakit, ada yang positif COVID-19, yang kemudian dia mengisolasi diri, yakin fa inna ma'al usri yusra. Para dokter yang sekarang mungkin susah, ingat engkau pernah hidup senang. Engkau pernah menikmati. Dan ketahuilah kesulitan ini tidak akan mengalahkan dua kemudahan yang engkau pernah rasakan. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menulis surat kepada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah ini komandannya, pemimpinnya umat Islam yang ditugaskan di Syam. Dia yang nanti akan wafat, terkena ta'un, terkena wabah. Ada banyak ribuan yang meninggal karena wabah tersebut. Umar tulis surat kepada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dia mengatakan, amma ba'd, tidaklah Allah menurunkan kesulitan kepada seorang mukmin melainkan setelah itu akan Allah datangkan kegembiraan kepadanya. Karena ingatlah, satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Ini yang membuat kita optimis. Apapun yang terjadi, engkau tetap optimis. Kemudian dalam surat tersebut Umar menyebutkan ayat, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Yang dihadapin musuh Romawi pada waktu itu. Pernah perang Yarmuk 50.000 menghadapi 200.000 pasukan. Kematian jelas di depan mata mereka, tapi mereka optimis. Wahai orang-orang yang beriman, sabar, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi udah sabar, suruh nguatin kesabarannya menghadapi musuh. Kalau kita disuruh sabar menghadapi pusing, insya Allah sabar kena pusing. Tapi yang jadi masalah, penyakit yang datang menimpa kita ini, penyakit itu penyabar. Dia sabar banget. Kalau kita kalah sabarnya sama dia, kita yang akan tewas. Jadi kuat-kuatan sabar. Maka wasabiru. Ini dalam kondisi peperangan sebenarnya. Tapi dalam kondisi wabah, kita juga harus tahu. Penyakit ini, COVID-19, dia sabar sekali berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tinggal engkau mau sabar. Warabitu. Dan hendaklah engkau bersiap siaga. Ini di perbatasan. Kemudian wattaqullah.
dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal la'allakum tuflihun. Kalau ingin sukses menghadapi kondisi yang tidak menentu, bertakwa sama Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kemudian di surat At-Talaq, Allah Azza wa Jal mengatakan sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Jadi dia datang bersama kesulitan ini, yang namanya kemudahan datang bersama dia. Berangkat tuh bareng. Tapi kapan datangnya kemudahan? Setelah ini selesai datang kemudahan. Dalam masa penantian ini yang diperlukan adalah tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Serahkan sama Allah. Urusan anak-anak nih, anak-anak hamba Allah. Makhluk ciptaan Allah. Aku juga makhluk ciptaan Allah. Aku punya rizki, iya. Allah akan kasih rizkiku, nah. Kalau rizkiku habis, aku mati. Selesai. Nanti gimana Ustaz kita kalau dipulangin ke Indonesia, sebagian orang dideportasi mungkin ke Indonesia. Sebagian orang nggak boleh keluar kotanya, lockdown di rumahnya sendiri, nggak punya apa-apa. Ingat bulan Sya'ban, perbanyak puasa. Ana makan 2 kali. Perbanyak puasa. Bulan diangkatnya amal. Allah ingin kita berbaik sangka sama Allah. Allah ingin dalam kondisi bulan Sya'ban amalan kita diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi kita puasa, dalam kondisi kita sabar, dalam kondisi kita ketakutan, kecemasan, kemudian kita menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Coba tuh dibuka firman Allah Azza wa Jalla. Ya, di surat Taubat ayat 51. Coba dibaca. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Nah, selesai urusannya. Kita itu tidak akan ditimpa oleh sesuatu kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan buat kita. Kalau bicara kematian, tiap hari orang mati. Ada COVID, nggak ada COVID-19, orang mati. Kalau bicara kecelakaan, Masya Allah. Bicara sakit, dari dulu rumah sakit penuh. Ana punya kajian rutin di rumah sakit. Nggak pernah lihat rumah sakit sepi. Dari dulu orang sakit. Tempat jenazah penuh dengan jenazah. Maka menghadapi semua ini, sebagaimana kemarin kita bertawakal, hari ini pun kita bertawakal sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai engkau panik. Nanti gimana kalau aku kena? Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat kita. Nabi Ibrahim. Nih, hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Nabi SAW. Qalaha Ibrahim. Ibrahim mengatakannya ketika dilemparkan ke api. Ibrahim gak tahu apa yang akan dia hadapi. Di depan dia api. Kemungkinan dia mati jelas. Ketika dilemparkan, Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah bikin itu api yang membakar jadi dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana jemaah? Kemudian kau tidak mau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad alaihissalam setelah perang Uhud, terjadi perang Hamra'ul Asad. Ini para sahabat Nabi terbunuh 70 orang. Banyak yang terluka. Mereka pulang ke kota Madinah. Kemudian sampai kota Madinah, tahu-tahu ada berita yang disebarkan bahwasanya orang-orang musyrikin Mekah balik lagi mau menghabisi kota Madinah. Apa yang dilakukan? Ya nggak panik, tapi tetap waspada. Nabi SAW mengatakan semua yang tadi ikut perang Uhud berangkat lagi. Allah ceritakan hal ini jamaah di surah Ali Imran ayat 173.
dan 174. Coba dibaca. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kita lihat bagaimana disebutkan di ayat ini. Mereka disuruh takut. Mereka disuruh panik. Fazadahum imana. Jadi ketidakpastian itu seharusnya membuat kita semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qalu hasbunallahu ni'mal wakil. Cukup Allah buat kami. Urusan makan, urusan pekerjaan, kita tahu ajal kita udah ditetapkan. Rizki kita udah ditetapkan. Hidup mati kita sudah ditetapkan. Surga dan neraka udah. Terus kita ya udah yakin sama Allah. Jalanin kehidupan ini. Ucapkan hasbunallahu ni'mal wakil. Lari kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kiat selanjutnya. Ketika ada hal yang menakutkan, kembali kepada Allah. Jangan mau ditakut-takutin sama syaitan. Allah Azza wa Jalla menakut-nakutin kita dengan bencana, dengan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan manusia, agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di kota Madinah pernah terjadi gerhana. Gelap. Jadi siang hari gerhana total, langsung gelap gulita. Apa kata Nabi SAW? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Ketahuilah bahwasanya mentari dan rembulan ini tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wa innahuma la yukhsafani atau la yakhsifani li mauti ahad. Dua ini tidak akan menjadi gerhana karena kematian seseorang. Wa idza kana kadzalika, kalau itu terjadi, fasallu, kalian sholat. Nih, kiatnya sholat sekarang. Alhamdulillah, sholat duha bisa, dulu nggak bisa karena kerja. Sekarang tempat kerjanya Masya Allah. Dari kamar keluar langsung kantor dia. Hamparkan sejadahnya, sholat duha. Dulu Masya Allah, mau ambil wudhu ini itu cari musola susah. Sekarang di dalam rumahnya kerjakan sholat duha. Anak-anak yang biasanya di sekolahan sekarang di rumah, ajak sholat duha, ajak sholat malam, ajak qobliyah, ajak ba'diyah. Fasallu. Itu dalam kondisi gerhana. Artinya dalam kondisi-kondisi yang menakutkan kita, yang mengkhawatirkan kita, kemana kita larinya? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Ini saatnya kita memperbanyak sholat. Di bulan Sya'ban lagi. Wad'u, dan berdoa. Sampai kapan berdoanya? Hatta yukshaf ma bikum. Sampai disingkap apa yang terjadi sama kalian. Jadi COVID-19 membuat kita lebih rutin sholatnya, lebih rajin sholatnya, doanya diperbanyak. Sampai kapan? Sampai pergi. Kapan? Wallahu a'lam. Para sahabat Nabi, ketika mereka dikepung di Khodak itu 1 bulan. Mereka terus berdoa, bermunajat terus. Allah usir. Kita jangan cuma mengandalkan pikiran kita. Kita kalau hitung-hitungan matematika dengan COVID-19 ini, oh nanti akan terjadi seperti ini, puncaknya nanti pada tanggal sekian, pada bulan ini akan menjadi
apa istilahnya, akan menjadi krisis ekonomi global macam-macam. Oke, hitungan manusia seperti itu. Tapi kita punya Allah Azza wa Jal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa minta sama Allah. Allah kalau mau ngangkat, bayangin Wuhan, yang mungkin kita berpikir mereka akan habis, mereka udah bisa bangkit. Jangan pernah bersandar kepada kemampuan. Jadi masalah ini orang secara peralatan, kita mungkin di Indonesia secara peralatan, secara tenaga, secara kemampuan, secara kesiapan kita itu rendah. Dan secara iman, doa kita, ibadah kita juga rendah. Terus bagaimana kita menghadapinya? Maka tolonglah kita jadi lebih baik. Dalam kondisi seperti ini, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW, ketika ada angin kencang di kota Madinah, angin datang. Aisyah radhiyallahu ta'ala melihat ada kekhawatiran di wajah Nabi SAW. Nabi itu keluar masuk rumah, khawatir. Lalu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Rawahu Muslim. Ya Allah, aku memohon kebaikannya ya Allah. Optimis, minta sama Allah kebaikannya. Dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kebaikan yang dia dikirim untuknya. Dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang di dalamnya. Dan keburukan yang dia diutus untuknya. Nabi berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar pergi. Maka kembali kepada Allah, fafirru ilallah. Kemudian yang selanjutnya, jangan mencela penyakit. Jangan dicela. Rasulullah SAW pernah membesuk seorang sahabat wanita, Sa'id, dalam kondisi dia itu demam. Badannya gemetar. Lalu kata Nabi SAW, malaki ya Sa'id, kenapa engkau hai Sa'id? Lalu dia mengatakan, al-humma la barakallahu fi. Nih, demam. Semoga enggak diberkahin demam ini. Lalu apa kata Nabi SAW? La tasubbil humma. Jangan kau celah humma ini. Penyakit ini demam, jangan kau celah. Kenapa? Penyakit ini yudhib khataya bani Adam. Penyakit ini mengusir dosa-dosa anak manusia. Kenapa engkau celah? Maka corona ini indah kalau kita lihat dari kacamata yang berbeda. Jangan dicela. Jangan dimaki. Tapi gimana? Dihadapi. Dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Aibati fillah. Sebelum kita masuk ke saya tanya jawab. Ya, kalau memang kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, yang tidak menentu, tapi masih banyak hal yang pasti dan menentu. Apa? Yang pertama, kematian itu pasti. Surga dan neraka itu pasti. Timbangan itu pasti. Pembagian kitab itu pasti. Melewatin sirat itu pasti. Maka tinggalkan hal-hal yang membingungkan ini, jalanin sesuatu yang pasti, yang tentu kita akan menghadapinya. Yang tidak pasti, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf ya karena kondisinya darurat. Ya, sekarang semuanya jadi darurat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepada yang sakit dari umat Islam, dari keluarga kita. Allah mengangkat penyakit ini, Allah mengangkat bala ini dan menjadikan kita lebih beriman. Setelah COVID-19, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Akan datang kemudahan itu. Maka bersiap-siaplah menyambut kemudahan yang Allah berikan. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Ya Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari Kuala Lumpur. Siap. Dalam surat Maryam ayat 10 diceritakan sebagai tanda bahwa doanya Nabi Zakaria itu terkabul dengan tidak bisa bercakap-cakap.
Dan dalam ayat 26 dikisahkan Maryam juga diminta tidak berbicara oleh Allah sebagai nazarnya. Apakah ada ibrah untuk kita terkait dengan menahan lisan? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallah fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Kalau bicara kejadian bagaimana Nabi Zakaria ketika Allah kasih kabar gembira dengan anak, Nabi Zakaria itu minta bukti. Apa tuh tandanya? Nabi Zakaria nggak berbicara. Kemudian tapi bertasbih, terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Maryam pun bernadar untuk tidak berbicara. Kalau bicara ibrah apa? Ada banyak ibrah. Yang pertama, hendaklah berbicara orang itu yang bermanfaat. Kalau pembicaraan itu menimbulkan banyak pertanyaan, ada orang gara-gara omongan dia, omongan itu menimbulkan polemik, maka lebih baik engkau diam. Maryam tidak menjawab. Ketika mereka mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun, bapakmu itu bukan orang jahat. Kemudian ibumu itu bukan pelacur. Engkau kok bisa punya anak seperti ini? Maryam nggak berbicara. Kalau Maryam ngomong ini kebesaran Allah, ini itu macam-macam, yang akan terjadi adalah debat nanti yang tidak selesai. Maka akhirnya Maryam menyerahkan jawabannya itu kepada ahlinya. Dia menunjukkan kepada putranya. Jadi dalam kondisi ada hal-hal yang mungkin kita bingung untuk menghadapinya, maka diam. Serahkan kepada ahlinya. Tadi di ayat yang kita baca, yang pertama berkaitan dengan kalau ada hal-hal yang menakutkan ini, sudah serahkan kepada ahli. Kita diam. Maka ini pelajarannya, Masya Allah. Ini pertanyaan dan arahan buat kita di masa yang penuh dengan ketidakmenentuan ini, ketidakpastian ini, untuk lebih banyak diam. Serahkan kepada ahlinya dan serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini dari Brisbane Ustadz. Bagaimana kiat dalam menghadapi problema rumah tangga di mana suami dan istri itu banyak bertengkar karena perbedaan pendapat, dan istri tidak bisa menurut kepada perintah suami karena perintahnya tersebut karena tidak sesuai dengan agama. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya. Kalau bicara hubungan antara suami istri, hendaklah setiap orang itu tahu posisi masing-masing. Ketika orang tahu ana sebagai apa, dia sebagai apa, maka biasanya roda itu akan berjalan. Siapa nahkodanya, siapa ABK-nya, siapa manajernya, siapa asistennya, siapa presidennya, siapa wakil presidennya. Tatkala semua tahu dengan jobnya masing-masing, insya Allah akan lancar komunikasi dan kehidupan dalam rumah tangga. Kalau tadi dikatakan istri sama suami, istri tahu posisi dia sebagai istri. Dia punya kewajiban taat kepada suaminya. Maka dia hargai suami, dia taati suaminya. Bikin suami ini mengetahui kalau istrinya ini patuh dan taat. Maka pada suatu saat, tatkala perintah suami bertentangan dengan perintah agama, maka sang istri mengatakan, "Bang, afwan bang. Semua perintah-perintahmu aku jalankan. Aku sebagai istri. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, aku mohon maaf. Memang aku diperintahkan untuk taat dan patuh kepadamu. Bahkan surga seorang perempuan ada di suaminya. Artinya dengan taat dan patuh kepada suaminya. Tapi kalau berurusan dengan perintah Allah Azza wa Jal, menentang aturan Allah Azza wa Jal, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sampaikan. Jadi kalau istri ini baik taat, insya Allah pada masa dia disuruh bermaksiat, maka dia menolak. Mudah-mudahan suami sadar. Tapi kalau memang tadi disebutkan gara-gara beda pendapat, urusan yang ringan, urusan gorden, urusan mobil, urusan makanan, urusan tata ruang,
Ada yang keributan kadangkala masalah-masalah yang remeh. Yang seharusnya istri tidak meributkan hal itu. Suami juga tidak meributkan hal itu. Bahkan kita tahu Nabi SAW bersabda, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Artinya kalau kondisinya memang nggak bisa dilanjutkan, yang ada ribut, anak-anak melihat orang tuanya ribut, maka tolong, kata orang Surabaya, sing waras ngalah. Barakallahu fikum. Nah, Ini ada titipan dari Canberra. Kapankah wabah penyakit itu diangkat oleh Allah? Kami pernah membaca bahwa pada zaman Nabi atau para sahabat, wabah datang saat musim semi dan pergi saat musim panas. Sedangkan musim semi dan musim panas di tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. nah, tunggu, Anda pernah membaca ucapan Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar ini dia melihat peristiwa perjalanan wabah-wabah tersebut. Kalau nggak salah, terjadinya di musim dingin, bukan di musim semi. Atau di musim semi, Anda lupa membaca tersebut. Dan di musim panas pergi. Artinya itu hanya membaca sejarah. Ini peristiwa alam yang dilihat. Jadi harapan kita, wabah itu pergi. Ketika kalau musim dingin, Allah usir wabah tersebut. Jadi kalau ditanya, ingat bahwasanya ada Rabbul Alamin. Ada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Kapan Allah mengangkat wabah tersebut? Apakah wabah itu terjadi pada musim dingin, kemudian di musim semi atau di musim panas wabah itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla? Bisa jadi. Kalau dikatakan musim semi atau perputaran musim itu di setiap negara berbeda-beda, ya berbeda-beda. Terus perginya wabah, wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi kita tahu memang musim panas nanti mungkin di bulan Juni, bukan bulan Juli, akan terjadi musim panas seperti itu. Ini secara umum ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang mengangkat wabah itu Allah Azza wa Jal. Adapun urusan musim, ya musim itu hanya prediksi, bukan prediksi. Itu membaca sejarah. Jadi bukan penjelasan dari Nabi SAW, bukan penjelasan dari para sahabat. Itu yang Anda tahu, itu ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau membaca sejarah, menceritakan wabah-wabah itu diangkat ketika musim panas. Artinya ketika musim panas pergi, virus itu pergi. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak wabah yang terus banyak hadis yang tersebar bagi yang bersabar berdiam diri di rumahnya akan mendapatkan pahala syahid walaupun tidak meninggal. Adakah syarat atau kriteria tertentu untuk mencapai itu, sedangkan kita kan masih ada keperluan untuk keluar, dan kita apakah menunjukkan syarat-syarat hadis tersebut? Nah, barakallahu fikum. Iya. Barang siapa memang yang tinggal di negerinya, ada riwayat fi baitihi, di rumahnya, tinggal dia di rumahnya, sabiran muhtasiban, dua syaratnya, dia bersabar dan dia berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Apakah berarti dia sama sekali tidak boleh keluar dari rumahnya? Ketika ada keperluan yang mendesak, yang membuat dia harus keluar untuk beli makanan, tapi tidak lagi berpikir untuk mengumpulkan harta. Karena ada orang yang disuruh tinggal di rumah untuk menjaga diri, padahal keinginan dia untuk keluar, keinginan dia untuk jalan-jalan mungkin ya, untuk liburan, keinginan dia untuk menambah hartanya, keinginan dia untuk wisata kuliner, semua dia hilangkan. Dia bersabar. Bayangkan kesabaran dia ini, yang pertama bukan karena dia berpikir dia takut tertular sama orang lain. Dia juga takut menularkan kepada orang lain. Dia nggak tahu. Maka ketika orang ini bersabar menahan diri dengan hal-hal yang mungkin buruk buat dia, dia tahan dirinya,
Kalaupun dia harus keluar sesuatu yang memang dia perlukan, kemudian dia balik lagi, dia tidak berpikir untuk mengumpulkan harta, untuk berburu dunia, tapi bahkan dia menjadikan rumah dia tempat ibadah buat dia. Banyak-banyak sholat, banyak-banyak bermunajat, berzikir. Insya Allah semoga Allah akan berikan kepadanya pahala syahid tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ini pertanyaan titipan dari Adelaide Ustadz. Setelah kita meninggal, kemanakah korin kita? Bolehkah kita berinteraksi dengan korin? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Iya. Wallahu a'lam. Ketika orang itu meninggal dunia, korinnya itu kemana? Jin yang mendampingi dia itu kemana? Yang jelas, ada malaikat yang senantiasa mencatat amalan dia, ada malaikat yang senantiasa membisikkan kebaikan kepada dia, tapi ada setan yang juga membisikkan keburukan kepada dia. Datang tuh, yajri min ibni adam majrad dam. Kata Nabi SAW, setan itu ikut aliran darah manusia. Ketika darahnya berhenti, dia mati, maka dia pergi. Kalaupun bicara berinteraksi dengan korin, dengan cara apa dia berinteraksi dengan korin dia? Ketika korin dia ini memerintahkan kepada keburukan, ada jin-jin lain mungkinnya yang dia biasa mungkin menampakkan dirinya. Ada jin yang mungkin mendampingi dia dalam urusan kerja dia, tapi urusan korin dia ini nanti yang pada hari kiamat Allah menceritakan bagaimana korinnya ini, ya Allah aku nggak menyesatkan dia, dia sendiri yang sesat ya Allah. Itu akan terjadi perdebatan nanti antara korin dengan manusia ini. Karena dia merasa disesatkan oleh korinnya. Dan korinnya mengatakan enggak, dia sendiri yang sesat. Aku cuma ngajak-ngajak dia yang ikut. Maka berkaitan kita berinteraksi dengan korin, wallahu a'lam, tapi dengan jin yang lainnya mungkin terjadi interaksi tersebut. Karena ada jin-jin di sekitar kita. Bagaimana Rasulullah SAW mendakwain para jin. Kemudian kita tahu juga manusia-manusia yang dia itu meminta perlindungan kepada jin dan itu terlarang. Maka hendaklah ketika ada orang berkomunikasi dengan jin, berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Kita ini nggak tahu jin ini muslim, jin ini kafir. Mungkin dia ngomong dan kita tahu lisan itu bisa berdusta. Maka hendaklah orang itu berhati-hati. Tapi kalau berinteraksi dengan korinnya, dia ngobrol sama korinnya, korin, nanti jangan gangguin ana yang jelek-jelek ya. Nggak bisa. Memang dia tugasnya, bukan tugasnya, dia punya tugas dari siapa? Dari bosnya iblis itu untuk menyesatkan manusia. Malaikat, naam, dia senantiasa membisikkan kebaikan kepada hamba. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Apa hikmah dari kejadian atau musibah ini, dan terutama tidak adanya sholat Jumat di masjid yang Allah wa'lam katanya sampai kapan, dan apakah ini merupakan tanda-tanda kiamat? Begitu katanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara apa hikmahnya, banyak sekali hikmah. Yang pertama, orang itu jadi sadar kalau dia makhluk yang lemah. Habis baterai. Yang pertama, dia sadar kalau dia makhluk yang lemah, yang dia tidak mampu berbuat kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, manusia takut. Memang ujiannya takut. Ketika takut, hendaklah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, insya Allah nih musibah memang harus dilewatin. Kita selama ini sibuk cari fulus. Kita dapat sadar bahwa nikmat sehat ternyata jauh lebih besar daripada uang yang dikumpulkan. Sekarang berapa triliun yang dikeluarkan demi untuk mendapatkan kesehatan, untuk keamanan yang selama ini orang itu mungkin kalau bicara sehat nggak dianggap nikmat.
Pertumbuhan ekonomi, mungkin selama ini negara-negara kalau bicara pertumbuhan ekonomi tidak pernah memasukkan sehat termasuk nikmat yang perlu disyukuri. Yang disampaikan, walhamdulillah pertumbuhan ekonomi di negeri kita 6%, 5%, naik ini itu, ada yang 2 digit, macam-macam mereka sebutkan. Kesehatan nggak pernah disyukurin. Alhamdulillah rakyat ini sehat semuanya, yang sakit tahun ini sekian, ini itu, alhamdulillah. Mungkin jarang disyukuri. Kita pun secara pribadi, ini secara nasional, secara daerah. Orang selalu berpikir fulus, pemasukan sekian, keluaran sekian, kasih sakit, keluar semua fulusnya ke sana. Keluar semua fulus. Ternyata nih fulus yang dikumpulin, kalau bicara ekonomi nih, dengan COVID-19 habis semuanya ke sana. Kita baru sadar nikmat sehat. Terus kalau bicara sholat Jumat yang ditidakkan di sebagian tempat. Apa hikmahnya? Hikmahnya tadi. Kita perlu taat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tuh beribadah bukan karena nafsu kita. Tapi karena aturan. Kita ingin sholat Jumat. Kita mau berangkat ke sana. Tapi karena ada aturan dari pemerintah dan para ulama menyampaikan, kita jadi sadar. Ana nggak tahu tentang hukum agama. Kita nggak ngerti. Akhirnya peniadaan sholat Jumat membuat orang-orang bertanya. Kenapa nggak boleh sholat Jumat? Ini kan ibadah. Kok nggak boleh? Oh ternyata seperti ini, seperti itu. Apakah ini tanda-tanda kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tanda-tanda kiamat sudah banyak yang disebutkan. Ini oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Salah satunya apakah wabah? Anda nggak pernah tahu apakah itu tanda kiamat. Tapi yang jelas tanda-tanda kiamat itu mautul fujah. Banyaknya mati mendadak. Banyaknya mati mendadak. Jadi kita lihat sebenarnya mati mendadak sudah banyak. Orang kena serang jantung mati. Tahu-tahu naik motor mati. Lagi di lapangan bola mati. Lagi disco mati. Itu tanda-tanda kiamat, di antara tanda kiamat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kiamat itu dekat. Dekat. Nabi dulu saja sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithu ana wasa'aka hatain. Aku bersama kiamat diutus seperti ini. Sangat dekat sekali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Pertanyaan titipan dari Brisbane, Ustaz. Ya. Dalam sebuah musibah ini pastinya Allah sudah rencanakan, seperti kisah masa silam sekitar hampir setiap 100 tahun ada wabah datang. Apakah ini bisa jadi sistem Allah untuk menyeimbangkan keadaan dunia? Jazakallahu khairan. Allahu Akbar jamaah. Kalau bicara sistem yang Allah bikin, hanya Allah yang tahu. Kita ini manusia, makanya jangan ikut-ikut mengendalikan ekosistem ini yang akhirnya kita merusak. Pernah ada kejadian, ini contoh bagaimana manusia kadangkala merusak ekosistem yang ada dengan pandangan dia. Dia itu makhluk. Di sebuah daerah ada hutan kecil, di situ ada banyak monyet. Ada monyet di sana, tapi di situ juga ada namanya namir. Ada macan. Di situ ada macan. Akhirnya pihak pemerintah setempat mereka berpikir ini nanti nih kalau macannya dibiarin habis tuh monyet nanti. Diburu sama mereka. Diburu oleh macan ini. Akhirnya mereka berinisiatif bagaimana macan itu dibunuh. Dibunuhlah itu macan. Habis macan. Ketika macan habis, Allah menciptakan macan. Allah bikin itu ada di tempat itu, dibunuh oleh manusia. Sebagian kita lihat juga di negeri kita, dibunuh itu macan-macan, dirusak itu hutan. Manusia yang merusak ekosistem tersebut. Setelah dibunuh itu macan, monyet-monyet itu datang ke kampung. Karena makanan di sana habis, disebabkan jumlah penduduk monyet semakin banyak. Maka kalau bicara setiap 100 tahun, wallahu a'lam bishawab, yang Anda baca tahun sekian. Tapi apakah ini memang di tahun-tahun sebelumnya juga setiap 100 tahun seperti itu? Atau setiap 200 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Allah punya sistem
bagaimana mengendalikan populasi umat manusia. Dan kalau kita tahu yang mati karena COVID-19 katanya tidak sebanyak yang mati karena wabah-wabah yang lainnya, padahal jumlah penduduk di dunia semakin banyak dan bumi ini masih luas, jemaah. Hanya saja kerakusan manusia yang menyebabkan sebagian orang tidak dapat bagian. Makanya kalau pembagian rezeki itu dibagikan kepada manusia, akan dia kuasain semuanya. Maka mudah-mudahan ini kalau bicara ini sistem Allah, ya Allah punya sistem mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah punya aturan bagaimana membuat tuh orang-orang yang kaya raya jadi sadar, jadi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu di masa Nabi Musa alaihissalam wabah itu terus-terusan menimpa kaumnya Fir'aun, tapi ternyata mereka nggak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka tewas bukan dengan wabah. Disebutkan 600 pasukan Fir'aun, 600.000 pasukan Fir'aun itu tewasnya bukan karena wabah, tapi tewasnya ditenggelamkan di lautan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tahu umatnya Nabi Nuh alaihissalam, setelah berapa tahun mereka ditenggelamkan? Setelah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, baru mereka kemudian ditenggelamkan. Jadi kita itu mungkin memikirkan, ya kayaknya ini sistem Allah. Bukan itu yang penting buat kita. Yang penting buat kita adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sadar bahwa ada pencipta langit dan bumi ini, yang kita harus kembali kepadanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan titipan dari Kuala Lumpur. Bolehkah kita bersedekah yang diniatkan agar terhindar dari musibah? Jika boleh, didasarkan pada dalil yang mana? Jazakumullahu khairan. barakallahu fikum, subhanallah ya. Ya, ini pertanyaan yang menarik jamaah. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa wasiat dalam menghadapi bala ya. Salah satu yang beliau sebutkan itu senantiasa berbuat kebaikan. Tadi pertanyaan, apakah sedekah, berbuat baik, bantu orang itu bisa menyelamatkan kita dari bala ya? Kita niatkan untuk itu. Nabi alaihissalatu bersabda nih, beliau menyebutkan hadis Anas yang diriwayatkan Al-Hakim, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su' wal afat wal halakat wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah." Kata Rasul SAW, perbuatan-perbuatan baik dapat menghindarkan diri dari kematian buruk, dari penyakit, dan dari bencana. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, ia akan dibalas di kebaikan di akhirat nanti. Jadi ini hadis menjadi dalil bahwasanya kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Allah akan balas. Orang yang sakit suruh banyak sedekah, dawu mardaqum bis sedekah, obatin orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Tapi janganlah kita beramal untuk mengharapkan pahala dunia saja. Orang yang beramal mengharapkan pahala dunia, ya udah dia dapat dunia, akhirat nggak dapat, karena niatnya dia dapat balasan di dunia. Tapi orang beramal untuk akhiratnya, akhirat dapat, dunia dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, memang niatnya dia untuk akhirat. Karena jangan sampai seorang mukmin bersedekah, dia hanya ingin kesehatan, dia sedekah lagi, dia sedekah, ya Allah aku sudah 2 tahun sedekah nggak sehat-sehat, nggak sembuh-sembuh dari penyakit. Karena dia memang cuma berharap dunia. Dikasih sembuh sama Allah, selesai engkau. Balasannya udah dikasih. Maka ketika seorang beramal, maka hendaklah dia niatnya lillahi ta'ala. Dunia akan dapat, dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi dalil bahwasanya orang berbuat baik, membantu orang lain, sedekah itu akan menyembuhkan penyakit ya, menjauhkan dari bala dan musibah, itu sahih, tapi tetap niatnya ketika beramal lillahi ta'ala, berharap pahala di akhirat nanti. Karena ada orang, Allah ketika menyebutkan faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang yang dia doanya Allah minta kebaikan di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa.
Gimana Ustadz kalau dia beramal untuk dunia, beramal untuk akhirat, tapi juga minta balasan di dunia? Ya, tentunya ya tergantung porsi niat dia, untuk akhiratnya berapa, untuk dunia berapa. Allah Azza wa Jal sari'ul hisab, nanti akan dihitung sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Hakikatnya setiap yang berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman fitnah dewasa ini bagaimana kita membedakan apa yang berlaku sekarang, seperti tidak adanya sholat di masjid berjamaah, bahwa itu adalah muslihat dajjal atau kehendak Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam. Iya jamaah. Tadi yang kita bacakan ayat yang di surah An-Nisa ayat 83. Di masa yang penuh dengan fitnah. Jadi ketika fitnah itu datang, orang-orang yang berilmu itu tahu yang datang ini fitnah. Sedangkan orang-orang yang nggak faham, orang-orang yang tidak berilmu, baru tahu ketika fitnah itu berlalu. Anda ingatkan lagi. Jadi orang-orang yang berilmu, para ulama yang mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka akan berhati-hati berbicara di masa fitnah. Dia akan bermusyawarah, rembuk dengan ulama yang lainnya. Dia tahu ini fitnah. Tapi kalau orang-orang yang nggak berilmu baru akan tahu itu fitnah ketika fitnah ini berlalu. Oh, ternyata tidak terjadi. Iya, bukan. Nggak tahu ya kapan lagi akan terjadi. Oh, nanti akan terjadi mungkin tanggal 15 Ramadan. Akan terjadi seperti ini, seperti itu. Pembicaraan ini sudah ratusan tahun yang lalu diucapkan. Dan tidak terjadi. Oh, belum berarti nanti lagi. Makanya dalam masa fitnah Allah sebutkan di sini, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Sampaikan langsung kepada umat, kasih tahu ini itu, menyebabkan kepanikan. Dan kalau yang dia ucapkan ternyata tidak terjadi, oh memang ini kan hanya apa ya buat mereka? Hanya dugaan. Kita berhati-hati. Nanti tahun depan seperti itu lagi. Maka apabila datang sesuatu yang berurusan dengan umat, dengan ketakutan umat, dengan keamanan mereka, jangan mudah-mudah menyiarkan. Kalau tadi, oh ini tipu muslihat dajjal, salat Jumat nggak ada, berarti dajjal bentar lagi mau keluar nih. Wallahu a'lam. Tugas kita beramal. Makanya kembalikan kepada yang berilmu. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau mereka kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang mengatakan, oh ini Rasul, tunjukkan hadisnya, sampaikan. Sahih apa tidak? Bagaimana penjelasan para ulama? Jamaah rahimakumullah, maka nasihat Anda kembalikan kepada para ulama. Kalau dikatakan ini bukan tipu muslihat dajjal, ya, yang pertama kondisinya sudah dimusyarahkan oleh para ulama-ulama yang mereka orang-orang bertakwa kepada Allah, yang kita berhusnudzon sama mereka. Adapun dajjal, kita nggak tahu dajjal kapan keluar. Ada yang mengatakan, oh udah lahir nih, pemuda yang akan membunuh dajjal itu sudah lahir. Subhanallah, sampai seperti itu mereka mengatakan. Maka hati-hati dengan yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, ini baterainya udah habis. Makanya di ayat An-Nisa ayat 83 Allah mengatakan, andai kata mereka kembalikan kepada Rasul, kepada ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit yang tidak ikutin syaitan. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dengan kondisi yang seperti ini.
Semoga tetap bisa ngaji, tetap bisa menimba ilmu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.